Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kinkin Yuliati, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Berbicara tentang politik, hukum, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Dinamika Historis, Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, yang beranggotakan yang pertama saya Muhammad Dafa Zakaria, Hilwa Imania Hamid, Anggi Putri Sugiarto, dan Najma. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan oleh hukum. Teori tentang tujuan negara dari Cranenberg ini mendapatkan sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, yaitu yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki, mohon maaf, Dava, kegeser, memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman yang telah dikeluarkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4, Ayat kedua menyatakan Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial adalah yang keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24 ini, maka lembaga negara MA, KY, dan MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksud untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan pengadilan dan dengan bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baik, selanjutnya itu ada alasan mengapa diperlukan penegak hukum yang berkeadilan. Penegak hukum menjadi salah satu agenda reformasi. Dari sebanyak tuntunan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun, beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegak hukum ini, hampir setiap hari media massa elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Beberapa permasalahan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara diantaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Dan masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara, yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Nah, muncul pertanyaan lagi, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad ini masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan ini? Nah, dari situ kita simpulkan bahwa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat, dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Peraturan hukum, baik yang bersifat publik, menyangkut kepentingan umum, maupun yang bersifat privat, menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera di dalam peraturan hukum
siogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Gustav Redbrouch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertukusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan yang ketiga unsur kepastian. Yang pertama, keadilan, bahwa dalam melaksanakan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan di masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Yang kedua, kemanfaatan. Aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, akan dihukum. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPer. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHA, dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu adanya pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Pemerintah harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku negara yang menjunjung tinggi hukum, serta taat pada hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum artinya adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyidik dan penyelidik. Yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam kaitannya dengan pelaksanaan
atau penegakan hukum, kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tindakan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya ada lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang pertama ada peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pertama perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sodako. Yang kedua ada peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16/1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang TNI. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dan yang terakhir, yang keempat, peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama, yang wewenangnya meliputi satu daerah. Fungsi peradilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Yang kedua, pengadilan tinggi. Putusan hakim peradilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua
atau suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Yang ketiga, ada pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat menerima kasasi kepada Mahkamah Agung. Yang keempat, penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang-orang memberikan bantuan hukum. Penasihat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegak hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini memunculkan persoalan atau pertanyaan, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegak hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Kita bisa lihat sendiri dari fakta yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegak hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Boleh, Dava. Baik, untuk selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baik,
Dalam bab ini, kita mengambil contoh kasus, yaitu mahasiswa Universitas Indonesia tewas tertabrak malah menjadi tersangka. Di dalam kasus ini terdapat dua kronologi, yaitu kronologi versi kuasa hukum dan kronologi versi polisi. Saya akan menjelaskan kronologi versi kuasa hukum. Kuasa hukum Hasya, Gita, menyatakan bahwa saat peristiwa terjadi di daerah Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 6 Oktober 2022 malam, mahasiswa UI Hasya hendak pergi menuju ke indekos salah satu temannya. Dia menyebut saat kejadian, sebuah sepeda motor di depan Hasya tiba-tiba melambat. Secara spontan, Hasya mengelak dengan mengerem mendadak yang membuat motornya jatuh ke sisi kanan. Tidak lama setelah terjatuh, dari arah berlawanan, sebuah mobil SUV yang dikemukakan oleh seorang pensiunan aparat penegak hukum, terduga pelaku pun melintas dan melindas Hasya. Tak lama saat Hasya terjatuh, salah satu orang yang berada di TKP mendatangi terduga pelaku yang melindas. Dia meminta terduga pelaku itu membantu membawa Hasya ke rumah sakit, namun menolak. Hal itu membuat Hasya tidak bisa cepat dibawa ke rumah sakit. Untuk mendapatkan pertolongan, Hasya pun dinyatakan meninggal dunia setelah akhirnya tiba di rumah sakit. Orang tua Hasya kemudian membawa anaknya ke rumah sakit lain untuk dilakukan visum. Biaya yang dikeluarkan untuk visum hampir 3 juta rupiah. Sudah membayar 3 juta rupiah, namun keluarga tidak mendapatkan hasil visum dari rumah sakit. Jangankan hasilnya, kwitansi pembayaran pun tidak dikeluarkan pihak rumah sakit. Padahal visum atas permintaan keluarga. Kemudian, Hasya dimakamkan pada 7 Oktober 2022. Lalu, pada 19 Oktober 2022, orang tua Hasya mendatangi Polres Jakarta Selatan. Di sana pihak keluarga mendapat informasi sudah adanya laporan polisi LP yang dibuat atas inisiatif polisi, yaitu nomor LP A585X 2022 SPKT Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2022 LP 585. Tetapi ayah Hasya, Adi, tetap ingin membuat laporan polisi tersendiri, yang kemudian diterima dengan surat tanda penerimaan laporan nomor 1497 X 2022 LLJS LP 1497. Hingga saat ini, LP 1497 tersebut tidak ada tindak lanjut dari polisi. Sebaliknya, terhadap LP 585 telah ditindaklanjuti oleh pihak Polres Jaksel, meski terdapat beberapa hal yang dilaksanakannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Kronologi versi polisi. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan kronologi kecelakaan itu berawal ketika korban mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam dari arah Depok menuju Jakarta, mengerem mendadak menghindari kendaraan di depannya yang berbelok. Kondisi jalan hujan dan pengereman yang mendadak itu membuat korban tergelincir dan jatuh ke kanan jalan. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju mobil dikemudikan AKBP SBW melintas dan menghantam korban. Kronologi itu berdasarkan oleh TKP dilakukan polisi dan memeriksa saksi ahli, rekan korban, serta saksi di sekitar lokasi kecelakaan. Namun polisi menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Polisi berdalih, Hasya ditetapkan tersangka karena lalai berkendara, kendati kecelakaan tersebut melibatkan mobil dikemudikan AKBP SBW. Hal tersebut dilakukan sudah sesuai aturan proses hukum yang berlaku. Menurut dia, korban kurang hati-hati dalam mengendalikan sepeda motornya. Kendati kecelakaan di jalan terjadi akibat ketidaksengajaan, seharusnya setiap pengendara bisa berhati-hati dalam menghadapi situasi apapun di jalan raya, termasuk apabila ada orang yang tiba-tiba belok. Sebab dikatakan Latif, dalam kasus kecelakaan tersebut, ESBW tidak mungkin menghindari kecelakaan tersebut karena motor mendadak tiba-tiba ada di depan kendaraannya. Apalagi saat itu kendaraan ESBW ada berada di jalurnya. Next. Korban dari kasus ini adalah mahasiswa Universitas Indonesia, UI, Muhammad Hasyah Atallah Saputra, usia 17 tahun. Ditemukan tewas tergeletak di jalan kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasyah tewas ditabrak mobil yang dikendarai oleh pensiunan pejabat Polri pada 6 Oktober 2022. Tidak ada luka menurut petugas, tidak ada teriakan ataupun erangan kesakitan dari Hasyah saat itu. Saksi mengatakan tidak ada darah yang terlihat dari korban. Pernyataan itu juga disampaikan pengendara ojek online, ojol Agus Rayadi,
umur 34 tahun yang menjadi saksi dalam rekonstruksi kasus kecelakaan itu. Ia mengungkap bahwa tidak ada luka pada tubuh Hasya. Next. Konflik yang terjadi pada kasus ini yaitu ada dua. Yang pertama, awalnya polisi menetapkan Hasya sebagai tersangka karena dia dianggap melakukan kelalaian, hingga menyebabkan dirinya kehilangan nyawa. Penetapan tersangka itu diketahui setelah keluarga Hasya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP. Perkara kecelakaan lalu lintas dengan nomor B42I 2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Di situ terlampir juga surat perintah penghentian penyidikan, SP3 dengan nomor B17I 2023 LLJS. Hal itu karena korban telah meninggal dunia. Namun, publik seketika marah dan merasa polisi berat sebelah dalam menangani kasus tersebut. Sejumlah pakar pun menilai pensiunan Polri itu bisa dihukum karena sejumlah faktor. Pertama, Eko diduga menolak untuk membawa Hasya ke rumah sakit usai kecelakaan tersebut terjadi. Akibatnya, Hasya tergeletak 45 menit di jalan hingga ambulans datang. Pemerhati masalah transportasi Budianto mengungkapkan, orang yang terlibat kecelakaan tetapi dengan sengaja tidak menolong korban tergolong melakukan tindak pidana kejahatan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal 231 mewajibkan pengemudi yang terlibat kecelakaan untuk memberi pertolongan kepada korban. Di dalam pasal 312 disebutkan apabila korban sampai luka atau meninggal dunia bisa dikenakan pasal berlapis, ujar Budianto. Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengungkapkan bahwa Eko bisa juga dijerat pasal lain soal kelalaian dalam berkendara. Setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan dapat dihukum karena kelalaiannya, tegas Fikar. Fikar mengatakan salah satu pasal yang bisa menjerat Eko terdapat dalam pasal 311. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Selain itu, terdapat perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan Eko Setia saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan Hasya Atala. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, tampak mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW berwarna hitam. Namun, saat rekonstruksi yang digelar pada Kamis 2 Februari 2023, mobil tersebut dengan nomor polisi B2447 RFS berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan warna mobil tersebut telah diubah setelah kasus kecelakaan itu telah selesai. Next. Di sini telah terjadi rekonstruksi. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atala Saputra di Srengseng, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini diperagakan dalam 9 reka adegan. Pada adegan pertama, mobil Mitsubishi Pajero nomor polisi B2447 RFS yang ditumpangi oleh Ajun Komisaris Besar Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono datang dari arah utara ke selatan atau berjalan menuju tempat kejadian perkara dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian, reka adegan kedua, kendaraan yang Eko tumpangi mendekati di depan konter dan servis gawai atau tepat di tempat kejadian perkara. Selang sekitar 5 meter, kendaraan yang dikendarai Hasya Atala berlawanan arah terjatuh ke arah kanan dan menyelip di kolong mobil Pajero tersebut. Kemudian reka adegan ketiga, tepat di TKP. Hasya terjatuh diduga menghindari sepeda motor lain yang belok ke kanan warung makan. Reka adegan itu memperlihatkan Eko melihat kejadian Hasya terjatuh dari sepeda motornya. Di reka adegan keempat, kendaraan Pajero yang dikemudikan Eko menabrak Hasya beserta motornya di bagian sebelah kanan yang mengakibatkan penyoknya bemper bagian kanan mobil Pajero. Adegan kelima, Eko meragakan dirinya mengetahui kendaraannya menabrak Hasya, kemudian berhenti, serong ke kiri, turun, dan menunjukkan bagian bemper mobil yang penyok karena kejadian itu. Dalam adegan ke-6, Eko dan satu saksi yakni Muhammad Febri Safriansyah turun dari mobil Pajeronya, kemudian menunjukkan lokasi tepat di mana Hasya terkapar dan tidak sadarkan diri. Reka adegan ke-7, Eko memarkirkan mobilnya dan turun dari kendaraan, ditemani dengan saksi lain yakni Fadil Yulistiansyah dan Febru menghampiri Hasya yang tak sadarkan diri beserta motornya pasca tertabrak. Adegan ke-8,
memeragakan Hasyah yang tidak sadarkan diri dipindahkan ke lokasi depan kantor dan tempat servis gawai. Adegan terakhir atau ke-9 adalah peragaan Eko menelpon ambulans yang datang dalam waktu 30 menit kemudian untuk membawa Hasyah. Diduga setelah tertabrak, Hasyah sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selain itu, ketika sopir ambulans datang, dia menjelaskan dalam proses rekonstruksi bahwa korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan keadaan mata putih ke atas. Rekonstruksi ulang kecelakaan mahasiswa UI ini dimulai sekitar pukul 10.49 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pendeteksi area dengan alat 3 dimensi laser scanner untuk merekam bukti-bukti benda dari goresan-goresan pasca kejadian. Next. Upaya hukum dan solusi. Yang pertama, dalam mempercepat proses penyelidikan, Polri melibatkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Polri dalam rekonstruksi ulang. Diketahui Kepala Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Polri Kombes Dodi Darjonto mulai menjelaskan metode TAA yang digunakan dalam proses rekonstruksi kecelakaan. Hasil pemeriksaan TAA ini nantinya akan menghasilkan kronologi runut kejadian dari awal hingga setelah tertabrak dalam gambaran 3 dimensi. Walaupun minimnya saksi-saksi yang dimiliki tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk menangkap jejak-jejak di TKP sedemikian rupa, dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Yang kedua, meski berubah warna dari hitam ke putih, namun polisi mengaku telah memeriksa mobil Mitsubishi Pajero milik pensiunan Polri, Eko Setio BW, yang diduga tabrak mahasiswa UI hingga tewas. Polri memastikan ada bekas benturan di sejumlah bagian. Yang ketiga, usai penetapan tersangka atas Hasyah ini viral, Kapolda Metro Jaya membentuk TGPF. Tujuannya memastikan adanya rasa keadilan bagi semua pihak. Tim ini berisikan pihak internal jajaran Polda Metro Jaya dan pihak eksternal seperti pakar keselamatan transportasi, pakar hukum, dan ahli otomotif. Yang keempat, next. Kepolisian memberikan 2 rekomendasi atas kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa UI, Hasyah Atala Saputra. Rekomendasi tersebut diberikan setelah pihak kepolisian menemukan ketidaksesuaian terkait proses penetapan tersangka terhadap Hasyah. 2 rekomendasi tersebut berupa pencabutan status tersangka dan merehabilitasi nama baik. Yang kelima, polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan usai penetapan Hasyah sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyelidikan SP3 pada 17 Januari 2023. Belakangan, hasil penyelidikan itu menuai protes dari keluarga Hasyah dan banyak pihak sehingga Kapolda Metro Jaya memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Dan yang keenam, terakhir, Polda Metro Jaya baru membentuk tim untuk mengusut kasus mahasiswa UI yang tewas ditabrak mobil pensiunan polisi pasca korban ditetapkan sebagai tersangka. Pembentukan tim itu pun menunggu adanya perintah dari Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemarin, Imron menggelar rapat dengan tim eksternal dan internal sehubungan dengan kasus kematian mahasiswa UI bernama Hasyah Atala Saputra di lantai 2 Gedung Polda Metro Jaya. Dia lantas meralat ucapannya bahwa ini bukanlah tim pencari fakta. Fadil menegaskan bahwa kelompok itu bernama Tim Asistensi dan Konsultasi. Polisi sebelumnya tidak membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. Tim eksternal terdiri dari Komisi 3 DPR, Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman RI, Pengamatan Transportasi, Pakar Hukum, Agen Tunggal Pemegang Merek Mitsubishi, dan wartawan. Sementara tim internal diantaranya Korps Lalu Lintas, Inspektur Pengawasan Daerah, Direktur Lalu Lintas, Bidang Hukum, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dan jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya. Next. Lalu kemudian ada evaluasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Tono Yuda Wisno Andiko status tersangka dicabut setelah ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka. Selain itu, tim monitoring evaluasi dan analisis Polda Metro Jaya juga menemukan alat bukti baru setelah melakukan rekonstruksi ulang atas kasus kecelakaan tersebut. Kami, Polda Metro Jaya, menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian tersebut. Ucap Truno Yudo, Senin 6 Februari 2023. Polda Metro Jaya akan menggelar audit terkait proses penyelidikan kasus kecelakaan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan provisi Polri. Kuasa hukum keluarga almarhum Hasyah, Rian Hidayah, mengapresiasi tindakan
korektif Polda Metro Jaya tersebut. Luapan kebahagiaan pun tak dapat dibendung oleh Ibunda Hasya bernama Dwi Syafira Putri. Meski status Hasya sebagai tersangka dicabut, pihak keluarga mengatakan bahwa kasus tabrakan maut yang menewaskan Hasya akan tetap dilanjutkan. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat. Yang pertama itu ditinjau dari konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kasus yang dialami oleh Hasya Attallah Saputra, korban kecelakaan yang ditetapkan menjadi tersangka, terdapat masalah pada upaya penegakan hukum di Indonesia, di mana aparat penegak hukum yaitu kepolisian tidak melindungi masyarakat Indonesia yang butuh keadilan, alih-alih melindungi pensiunan anggota kepolisian yang menyebabkan tidak terbuktinya penegakan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia. Yang kedua, kaitan kasus yang kami bahas dengan alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan adalah supaya tidak adanya kasus aparatur negara yang hanya mementingkan satu pihak tanpa adanya penyelidikan menyeluruh atau ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas seperti yang menimpa pada kasus Hasya ini. Yang ketiga, kaitan kasus yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia ini dengan sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia adalah negara harus melakukan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka aparatur negara harus menegakkan hukum sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kasus Hasya, seorang mahasiswa Universitas Indonesia ini yang tewas saat mengalami kecelakaan lalu lintas yang malah ditetapkan menjadi tersangka oleh lembaga penegak hukum yaitu kepolisian. Membahas tentang kepolisian ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri yang memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda perkenalan diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam kasus Hasya terjadi penegakan hukum yang tidak berkeadilan, di mana kepolisian menetapkan status tersangka tanpa mempertimbangkan banyak aspek yang diduga karena penyebab kematian korban itu dari anggota pensiunan Polri yaitu AKBP Eko Setia BW. Bisa di next. Yang keempat, kaitan kasus dengan dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam kasus ini, kepolisian melakukan kelalaian dalam hal tidak melakukan proses penyelidikan barang bukti secara menyeluruh. Pembentukan tim gabungan pencari fakta baru dibentuk setelah korban ditetapkan sebagai tersangka, itu pun menunggu kasus ini tersorot publik dan menuai protes dari masyarakat, serta dilakukan karena adanya perintah dari Kepala Kepolisian RI. Setelah dilakukan penyelidikan ulang, akhirnya status tersangka yang ditetapkan korban dicabut dan nama korban dibersihkan. Yang kelima, yang terakhir adalah kaitan kasus dengan esensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dari fakta yang kami ambil dalam kasus yang kami bahas, sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketidakadaan penegakan hukum akan mengakibatkan kekacauan di masyarakat dan akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Najwa. Baik, selanjutnya ada perspektif tulisan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Kaitan kasus dengan materi yang sudah kami bahas, menjelaskan bahwa penegak hukum di Indonesia masih sangat lemah,
dan seringnya terjadi kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas, seperti yang menimpa korban pada kasus ini yang akhirnya menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam hal ini, terlihat bahwa sebagian dari aparat penegak hukum tidak menjalankan wewenang dan tugasnya, dan mungkin tidak memahami konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia, yang mengakibatkan labil bahkan salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hilwa. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus disadarkan atas hukum. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Seperti pada kasus mahasiswa Universitas Indonesia ini yang meninggal dunia akibat kecelakaan dan malah ditetapkan sebagai tersangka yang kami bahas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan ujian, godaan yang dapat berakibatkan jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap, misalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggi. Saran dalam bab ini adalah aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan, memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil agar lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegak hukum tersebut berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus, agar ketika ada warga negara yang melakukan atau mencoba melanggar hukum, pihak aparatur penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Next. Baik, saya kembalikan ke Dava. Baik, demikianlah diskusi kelompok kami, kelompok 7. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Telah selesai presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.